Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awis, Sekjen dari Perpekindo, Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia. Perhimpunan kami ada di 14 provinsi, di mana misi dan visinya adalah mensejahterakan petani kelapa. Saat ini kami sedang berada di gedung DPR Pusat, Jakarta, untuk mengadakan audiens dengan Komisi 4 DPR yang membawahi Kementerian Pertanian. Tujuan daripada untuk melaksanakan audiens dengan mereka adalah karena adanya isu mengenai larangan ekspor kelapa bulat. Larangan ekspor itu jika dan memang akan terjadi, dan jika terjadi itu akan memberikan implikasi yang sangat besar dan bersifat nasional. Implikasi yang akan ditimbulkan adalah salah satu yang paling mendasar adalah harga kelapa di tingkat petani itu akan sangat murah. Secara nasional jika ini terjadi, menurut pengalaman kami dan hitungan kami, itu harganya akan dibawa daripada harga biaya untuk panen. Jadi HPP-nya itu lebih tinggi daripada harga jual, dan ini sangat menyakitkan hati petani. Nah, semoga dengan adanya rencana audiens dengan mereka, Komisi 4 dalam hal ini yang membawahi pertanian, mengadakan review ulang atau mengkaji ulang kebijakan yang akan diambil. Karena kami sangat yakin bahwa kebijakan yang akan diambil itu mereka hanya mendapatkan data dari sebelah pihak. Tidak data yang mereka terima tidak mendasar dan tidak disertai dengan data dan bukti. Hal ini bisa kita sampaikan karena kami sebagai Perpekindo dalam setiap kegiatan memiliki data pasti di mana sumbernya tervalidasi. Sebagai contoh, alasan mereka untuk menutup ekspor itu karena kekurangan bahan baku. Dari hitungan kami, dari statistik serta dari data dari Kementerian Pertanian, bahwa jika dikalkulasi jumlah hasil panen kelapa kita dalam per tahun dikurangi dengan konsumsi rumah tangga, dikurangi dengan kebutuhan industri, itu kita masih surplus, itu sekitar 4 miliar butir. Ini bukan 4 juta butir, tapi 4 miliar butir. 4 miliar butir ini jika tidak dikemanakan akan menjadi busuk atau tidak akan dipanen oleh petani karena tidak ada pembeli. Yang diekspor oleh petani dan yang diekspor oleh eksportir adalah kelebihan ini, surplus ini. Jadi kebutuhan kelapa baik pasar lokal maupun industri itu tidak akan kekurangan karena kita menjual atau ekspor hanya mengambil dari kelebihan surplus ini. Dari surplus ini 4,1 miliar per tahun, jika dari kalkulasi itu pun masih lebih karena ekspor itu tidak sampai dengan 4 miliar. Itulah sebabnya maka harga kelapa itu tidak selalu tinggi, tergantung dari kebutuhan. Walaupun ekspor tinggi, tetapi jika kebutuhan pasar lokal sedang menurun, itu kelapa pasti turun. Kelapa akan tinggi jika pada saat bersamaan kebutuhan pasar lebih tinggi, pasar lokal, misalnya akan terjadi peak season, lebaran atau Natal, dan di saat bersamaan kebutuhan ekspor itu tinggi, itu harga akan tinggi. Tapi jika salah satu dari dua item ini turun, maka kelapa akan turun. Itu artinya bahwa kita kelebihan pasokan. Petani kelapa dalam hal ini, kepunyaan petani itu 3 bulan akan panen. Suka atau tidak suka, itu kelapa akan harus dipanen. Jadi musimnya panen itu akan menentukan daripada harga kelapa. Itu sebabnya kita berencana untuk bertemu dengan Komisi 4 untuk memberikan data valid, untuk memberikan data bahwa kebijakan yang akan diambil itu tidak populer dan tidak menggunakan data valid. Dan itu hanya berasal dari sumber-sumber. Akan ideal sebagai DPR adalah wakil kita dalam mengkaji, mendapatkan informasi dari dua belah pihak. Bahkan kalau bisa, kita juga mendapat informasi dari kementerian terkait mengenai ekspor ini. Karena walaupun bagaimana, ekspor ini adalah suatu item untuk menambah devisa. Ya, seperti yang kita tahu, kata Kementerian Keuangan bahwa di saat pandemik ini, ekspor non-migas itu sangat tinggi. Hampir sama dengan tahun 2019 ketika belum ada pandemi. Nah, semoga informasi ini dapat memberikan masukan kepada kita semua bahwa kebijakan yang akan diambil, yang direncanakan oleh Komisi 4 untuk melarang ekspor, itu segera dicabut karena tidak berdasar dan nanti akan merugikan masyarakat petani yang jumlahnya jika di total itu sekitar 32 juta jiwa. Itu 6 juta jiwa berasal dari pemilik lahan, ditambah dengan tukang panjat, tukang panen, dan tukang antar, itu totalnya lebih dari 32 juta jiwa. Itu kalkulasi kami dengan Kementerian Pertanian tahun lalu.
Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.